Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Dr. Nanyambudin dan Ibu Pamong, yaitu Ibu Eni SPD MPD yang telah hadir pada pagi hari ini. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau baik ya. Ibu ingin dengar masih semangat atau enggak ini? Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya. Ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ini Ibu minta tolong kepada Mamat untuk memimpin doa. Silahkan Mamat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mamat. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang belum bergabung pada pagi hari ini? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir ya. Alhamdulillah. Ima hadir enggak Ima? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, berarti hari ini hadir semua ya. Suara Ibu jelas kedengaran? Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau udah jelas, kita akan lanjut ya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu ingin tanya siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Saya, Ayo, siapa Bu. yang masih ingat? Ayah, Ima. Silakan, apa materi apa kita minggu kemarin? Perdagangan internasional, Bu. Ya, betul sekali, yaitu perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional, Ima? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk sesuatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama, Bu. Ya, betul ya, itu perdagangan internasional. Di sini materi minggu kemarin yaitu perdagangan internasional ini masih ada hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang ekonomi kreatif. Ya, nah, mari kita lihat dulu. Ibu share dulu ya tentang ekonomi kreatif. Sudah kelihatan anak-anak? Udah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke tujuan. Di sini Ibu harap setelah mengikuti pembelajaran, kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu dengan melalui model pembelajaran problem-based learning dan pendekatan saintifik, kalian Ibu harap mampu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pentingnya ekonomi kreatif dengan jelas. Kedua, menganalisis upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dengan tepat. Terus yang ketiga, menyajikan hasil analisis tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menarik. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Selain dari tujuan, di sini Ibu juga ada penilaian, yaitu selain dari penilaian pengetahuan, Ibu juga akan menilai yaitu sikap dan keterampilan kalian ya. Di sini ada 3 teknik penilaian, yaitu ada sikap, ada penilaian keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian sikap itu bisa Ibu nilai dari kedisiplinan kalian, kejujuran, dan sopan santun. Misalnya sopan santun dalam berbicara nanti. Misalnya dalam menyampaikan pertanyaan, atau sanggahan, atau apa ya. Nah, keterampilannya juga, yaitu dalam kemampuan presentasi ya. Nah, nanti penilaian pengetahuan Ibu ambil dari tes tertulisnya. Ya. Sekarang Ibu lanjut ke materi ya. Sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin menampilkan sebuah video ya.
yaitu tentang ekonomi kreatif, ya. Halo, ini masih jelas kedengaran suara Ibu? Masih jelas, Bu. Nah, coba Ibu tampilkan sebuah video tentang ekonomi kreatif. Marilah kita bersama-sama menyaksikan video tersebut ya. Nah, nanti setelah kalian menyaksikan video, silahkan kalian buat sebuah pertanyaan di sini nanti ya. Tentang apa video tersebut, apa hubungannya nanti. Terus silahkan kalian buat pertanyaan. Kita saksikan videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya. Masih di Jambrut Channel. Mari bersahabat dengan tekan tombol subscribe karena ini gratis. Oke. Kira-kira berapa banyak dalam perharinya kita memproduksi sampah dalam kehidupan kita, baik sampah organik ataupun non-organik, sehingga tertumpuk sampai bertonton banyak sampah yang tidak bisa dimanfaatkan. Terlepas dari sampah apapun itu, ada beberapa orang yang bisa mengolah sampah dengan kreativitas sehingga bisa menjadi nilai ekonomi dan pundi-pundi rupiah. Oleh karenanya, bagi mereka yang memiliki ide dan kreativitas tinggi, sampah menurut mereka adalah emas karena sampah bisa dijadikan bahan kerajinan yang unik yang memiliki nilai jual tinggi. Di kesempatan kali ini, Jambrut Channel akan berbagi informasi yang mungkin bisa memberikan masukan ide usaha atau sekedar menghibur, yaitu adalah pengolahan limbah kardus bekas yang diolah menjadi bak atau rak telur untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, banyaknya sampah kardus atau banyaknya kardus yang selalu ditimbang itu dibuat apa sih ya Jack? Mungkin digunakan banyak macam. Kurang diketahui untuk diolah menjadi apa yang lainnya. Yang pasti dalam liputan kali ini, Jambrut Channel akan menyajikan proses pengolahan kardus bekas menjadi rak atau bak telur yang nilai rupiah dan manfaat untuk kebutuhan masih sangat baik. Ini adalah tumpukan kardus yang dikumpulkan di gudang sesuai dengan kebutuhan. Setelah kardus terkumpul sesuai kebutuhan, pengolahan kardus akan dimasukkan ke dalam mixer untuk dihancurkan. Kalau yang ini tidak pakai alat pengering, jadi masih mengandalkan panas matahari. Jadi kalau musim hujan mereka tidak bisa beroperasi. Kalau panas sangat baik, biasa mereka bisa memproduksi 100 sampai 200 bal per hari, di mana dalam satu bal terdiri dari 70 lembar bak atau rak telur. Biasanya dalam per bal dijual 40 sampai 50 ribu rupiah. Langganan dari produksi ini biasa mereka peternak-peternak ayam petelur atau kebutuhan warung-warung yang menjual telur. Bagaimana Jack? Mungkin ini bisa menjadi ide usaha atau masukan untuk membuka usaha, karena harga kardus bekas di setiap daerah berbeda.
Dengan bisa memproduksi ratusan perbal per hari dengan peluang yang sangat baik, mungkin saja menghasilkan omset puluhan juta per bulan dengan harga yang masih sehat. Tertarik dengan usaha pengolahan kardus bekas atau punya ide lain tentang bahan baku kardus bekas atau limbah lainnya yang bisa dimanfaatkan? Semoga menginspirasi dan menghibur ya. Oke, anak-anak masih kedengaran suara Ibu? Masih, Bu. Kedengaran, Bu. Oke, setelah kalian melihat sebuah video tadi, silakan kalian persiapkan pertanyaan ya. Apa yang ingin ditanyakan, silakan. Sambil menunggu kalian mempersiapkan pertanyaan, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi kreatif ya, untuk tambahannya. Nih, yang pertama, konsep ekonomi kreatif merupakan konsep yang mengutamakan kemampuan beraktivitas dan berinovasi ya. Apa sih itu kreativitas? Nah, di sini kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif. Halo? Masih ada? Halo, Bu. Masih kedengaran suara Ibu? Masih, Bu. Oke, Ibu ulangi ya. Bu. Nah, ini. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Nah, ini apa yang kalian pikirkan dengan ekonomi kreatif. Nah, silakan pikirkan apa hubungannya dengan video tadi ya. Nah, terus kita lihat ini, ekonomi kreatif. Seperti apa sih ekonomi kreatif di Indonesia? Nah, silakan kalian kaitkan dengan sebuah video tadi ya, sambil memikirkan pertanyaan apa yang kalian kurang pahami dalam video ataupun penjelasan Ibu ini nanti. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit tentang ruang lingkup ekonomi kreatif. Yang pertama, yaitu ada periklanan ya. Nah, ekonomi kreatif itu ada di bidang periklanan. Terus ada juga di bidang arsitektur. Terus seni pasar atau barang antik. Yang kedua kerajinan. Nah, misalnya kerajinan ini Ibu contohkan kalau di daerah kita misalnya apa ini kerajinan yang ada di daerah kita. Siapa yang bisa menjawabnya? Kasih contoh. Apa kerajinan apa, Suci? Misalnya, halo? Masih dengar Ibu ini anak-anak? Masih, Bu. Nah, kerajinan apa yang ada di daerah kalian? Yang pernah kalian temui? Kerajinan apa? Nah, misalnya kerajinan dari apa ini? Ayo, siapa yang bisa? Misalnya tadi seperti contoh ya, kerajinan dari barang bekas. Itu banyak sekali ya. Nah, ini juga ada fashion, video, film, atau fotografi. Terus ada permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan atau percetakan ini di bidang periklanan juga. Ya, layanan komputer, perangkat lunak, televisi, dan radio. Ya, ini semuanya ruang lingkup ekonomi kreatif ya. Sekarang kita lanjut. Ini Ibu contohkan sedikit saja. Ya. Ini potensi yang ada di daerah yang bisa kita kembangkan. Misalnya di bidang pariwisata. Terus bidang kuliner. Misalnya di sini ya. Nah, ini gambar sotong ya yang ada di daerah Pontianak, Kalimantan Barat misalnya di sini ya. Terus ini gambar di bidang periklanan. Ini salah satu contoh gambar di bidang kerajinan tadi. Terbuat dari rotan. Ya, terus yang terakhir ini yaitu contoh gambar bidang arsitektur.
Mungkin cukup sekian tambahan penjelasan dari Ibu. Selain dari video tadi, silakan kalian buat pertanyaan. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian buat pertanyaan sesuai dengan video dan penjelasan sedikit dari Ibu. Ya, silakan. Ayo, siapa yang sudah buat pertanyaannya? Siapa yang ingin bertanya, silakan. Saya, Bu. Ya, siapa ini? Sebutkan namanya. Yeni, silakan Yeni. Silakan bertanya apa yang ingin kamu tanyakan tentang video atau yang berkaitan dengan penjelasan yang Ibu berikan sedikit tadi. Ya, silakan bertanya. Izin, Bu, saya ingin bertanya. Tadi kalau dilihat dari video tersebut, itu memanfaatkan sampah menjadi barang berharga. Kalau di daerah sekitar kita, apa yang bisa dimanfaatkan menjadi ekonomi kreatif pada saat sekarang ini, Bu? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Yeni. Tadi, apa saja yang bisa dimanfaatkan menjadi barang ekonomi kreatif pada saat sekarang ini, gitu ya Yeni ya? Ya, Bu. Nah, ya oke, Ibu tampung dulu pertanyaannya ya. Ya, ini bisa kita jadikan masalah di sini. Nanti kita selesaikan bersama-sama ya dalam forum diskusi. Terus selain dari Yeni, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, Ikram, silakan. Saya ingin bertanya juga, Bu. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif, Bu? Ya, bagaimana upaya pemerintah, apa tadi Ikram? Ekonomi kreatif, Bu. Ya, upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif, gitu? Ya. Ya, Bu. Oke. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, di sini Yeni dan Ikram sudah bertanya ya. Nah, yang pertama, apa saja yang bisa dimanfaatkan menjadi ekonomi kreatif pada masa sekarang ini? Itu punya Yeni. Yang kedua yaitu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif. Nah, ini pertanyaan yang bagus-bagus sekali ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, marilah kita bahas dalam forum diskusi. Untuk itu, Ibu bagikan kalian dalam beberapa kelompok diskusi ya. Ibu telah buatkan WA grup masing-masing kelompok. Nah, silakan bergabung sesuai dengan kelompok ya. Kelompok 1 yaitu Suci, Udama, Andini, Ajijah ya. Kelompok 2 Sobri, Ikram, Yeni, Mamat dan Ima ya. Silakan kalian diskusikan dengan teman-temannya melalui WA grup. Nanti Ibu melihat kalian mengerjakan siapa yang aktif, siapa yang tidak melalui WA grup masing-masing ya. Ibu kontrol dari sini. Nah, silakan nanti setelah kalian diskusi, tentukan kesimpulannya. Nanti ada salah satu untuk perwakilan untuk menyajikan atau presentasinya nanti ya pada Zoom meeting ini. Ya, Ibu kontrol satu-satu ya. Nah, oke, ini Suci sudah mulai mengetik. Ima kelompok 1. Terus kelompok 2. Udah selesai ini kelompok 2? Halo, kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, nanti silahkan simpulkan ya dari jawaban teman-temannya. Siapa yang menyimpulkan nanti salah satu ada perwakilan untuk presentasi ya. Silahkan disimpulkan.
Sudah selesai? Halo anak-anak. Halo, Bu. Ini mohon maaf video Ibu ini lagi ada masalah, jadi tidak bisa menampilkan wajah ya. Suara Ibu kedengaran? Kedengaran, Bu. Oke, nanti ada perwakilan dari salah satu kelompok untuk presentasi ya. Ya, Bu. Udah disimpulkan semua? Sudah, Bu. Sudah? Oke, dari kelompok 1 siapa perwakilannya? Saya, Bu. Nah, silahkan Suci. Nama saya Suci. Saya perwakilan dari kelompok 1. Menurut kami yang bisa dimanfaatkan menjadi ekonomi kreatif pada saat ini, di daerah kami kebetulan di Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, lagi musim durian. Buah durian yang melimpah membuat harganya turun, sedangkan daya tahan tidak lama atau mudah membusuk. Jadi buah durian tersebut harus kita olah menjadi dodol durian yang harganya lebih tinggi dan tidak mudah membusuk dalam jangka waktu yang lama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suci, jawabannya yang bagus sekali ya. Ini menurut pendapat kelompok 1 ya. Nah, mungkin ada yang menanggapi. Ada dari kelompok lain. Oke, kalau tidak ada, Ibu tambahkan sedikit dari jawaban kelompok 1, yaitu perwakilan Suci. Tadi tentang mengolah ekonomi kreatif, yaitu contohnya buah durian. Saat ini pada musim durian di daerah Kecamatan Sokan. Begitu Suci ya? Iya, Bu. Ya, ini salah satu contoh di bidang kuliner ya. Nah, buah durian diolah menjadi dodol durian supaya nilai harganya lebih tinggi dan daya tahannya juga lebih lama ya. Oke. Terus dari kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2, siapa yang ingin menampilkan atau presentasi perwakilan dari kelompok 2? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Maman. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Mamat. Saya perwakilan dari kelompok 2. Menurut kami upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif adalah 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Meningkatkan jumlah pengusaha. 3. Membuka lapangan kerja. Baru 4. Meningkatkan investasi. 5. Perbaikan infrastruktur. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif ya, Mamat ya. Ada 5 tadi. Nah, dari kelompok lain jelas? Ada yang ingin ditangga atau yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ya. Nah, Ibu ingin bertanya. Sekarang setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini? Suka, Bu. Ya, suka. Apalagi? Senang, Bu. Senang. Ya, alhamdulillah kalau perasaan kalian suka, perasaan kalian senang, ya. Nah, ini Ibu ada dengar tadi siapa bilang suka? Andini ya? Nah, Ya, Bu. coba Ibu ingin tanya. Perasaan suka seperti apa Andini ini? Apa yang kamu sukai dalam pembelajaran ini? Nah, Karena setelah mengikuti pelajaran ini, saya jadi tahu barang sekitar kita yang tidak kelihatan tidak berguna akan menjadi bermanfaat di tangan seseorang yang beraktivitas. iya ya. Nah, kita jadi tahu barang yang dianggap kita tidak berguna bisa menjadi bermanfaat. Nah, salah satunya contoh tadi dalam video yaitu mengolah barang
barang bekas ya. Nah, salah satunya contoh apa dalam video tadi, yaitu tentang mengolah limbah limbah apa? Limbah Kardus. kardus ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Sekarang kita lanjut ya. Terima kasih kepada Andini yang sudah mengungkapkan perasaannya pada pagi hari ini ya. Nah, di sini Ibu ucapkan alhamdulillah kepada kalian semua yang selalu sehat, selalu ceria dalam mengikuti pembelajaran daring ini ya. Terus sekarang setelah semuanya presentasi, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu sedikit, setelah melihat video, mari kita simpulkan bersama-sama ya apa pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita simpulkan bersama-sama. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Pada pembelajaran hari ini, ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi baru yang mengedepankan informasi dan kreativitas. Terus, apalagi? Ruang lingkup ekonomi kreatif. Perikanan, arsitektur, kerajinan, dan lain-lain. Ya, yaitu ada di bidang periklanan, arsitektur, kerajinan, yaitu seni, dan lain-lain tadi ya. Nah, di sini salah satunya yang di apa? Mohon maaf. Ada kesalahan. Nah, tadi yang di perwakilan dari kelompok 2 ya. Ini Ibu simpulkan juga ini. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif ya. Simpulannya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan jumlah pengusaha, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan investasi dan perbaikan infrastruktur ya. Inilah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Bu. Tidak, Bu. Ada? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, silakan kalian nanti kerjakan LKPD yang udah Ibu bagikan di grup WA ya, kerjakan di rumah. Nanti kumpulkan minggu depan, ya. Paham maksud Ibu? Udah Ibu kirim di grup WA ya, udah ya? Iya, Bu. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan ke materi baru ya, yaitu tentang flora dan fauna. Ya. Nah, oke. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali tentang tetap menjaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan ya. Paham kan anak-anak? Paham, Bu. Ya. Sekarang sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Ibu minta tolong kepada Yeni untuk memimpin doa. Silakan Yeni untuk pimpin doa penutupnya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Yeni. Nah, Ya, Bu. sekarang Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu.